Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, wa taufiqillah, kembali lagi di dalam majelis ilmu di hari Rabu, yang mana kita akan melanjutkan seputar akhlak, masuk ke tujuan mempelajari akhlak. Ini ada hadis-hadis dan juga ayat-ayat ya, yang diletakkan di sini. Dan juga nanti ada penjelasan khusus ya. Bagaimana yang menjelaskan tujuan mempelajari akhlak. Mudah-mudahan tidak bosan ya. Emang ini sudah saya sampaikan di hari salah ya. Diulang-ulang lagi, sebelumnya kan jadi ngecas ya. Ngecas keimanan kita ya. Ngecas kesabaran kita juga ya. Akan terus belajar itu ya. Iya kene itu jajarnya. Ya, tambah bosan gitu. Jangan samakan dengan kehidupan kita sekarang ya. Karena belajar itu berproses gitu ya gitu. Proses dan ada progres ya gitu. Tujuan pelajari akhlak. Kenapa kita harus belajar akhlak? Yang pertama karena diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah untuk menyempurnakan akhlak mulia. Dalam sebuah hadis disebutkan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak mulia. Riwayat Al-Baihaqi pada Sunanul Kubra, Al-Bazzar, dan juga hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi tujuan diutusnya Nabi Muhammad itu adalah untuk menyempurnakan akhlak ya. Dan Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau benar-benar berakhlak atau berbudi pekerti yang luhur. Surah Al-Qalam ayat 4. Dan budi pekerti Nabi itu adalah khuluquhul Quran ya. Banyak bagaimana dijelaskan ya, bagaimana akhlak Nabi itu ya. Dan sering kita mendengarkannya ya. Sehingga jelas kenapa harus mempelajari akhlak, agar seseorang itu memiliki kemuliaan ya. Kemuliaan itu bukan hanya soal harta, pangkat, jabatan. Tapi kemuliaan itu zaman sekarang itu akhlak dan adab, ya gitu. Ya, itu kemuliaan ya gitu. Nah, seorang terukurlah baik buruknya seseorang itu terukur dari akhlak dan adabnya gitu. Ini si A, si B
kajian sholat rajin, saum rajin, baca Quran rajin, gitu ya. Tapi akhlaknya saya tuh, nah gitu, ya itu. Jadi dalam Islam itu bukan hanya kita menambah hafalan, menambah bacaan, menambah ilmu, ya. Tapi bagaimana perbaiki karakter, ya. Itu yang paling berat, ya. Yang namanya karakter, yang nilai siapa? Nilai siapa? Allah, ya. Iya, manusia, ya. Yang lebih kita kadang itu nilai karakter itu ya manusia. Ya Allah ya hanya menilai dari segi kita mengikuti tuntunan atau tidak. Tapi kalau manusia kadang lebih banyak ya menilai persepsi itu ya gitu. Ya yang namanya manusia persepsinya benar atau salah gitu ya. Relatif lah gitu ya gitu. Tidak semuanya benar gitu ya gitu. Beren cek si B saya mau yang gitu lah gitu misalnya misal gitu ya gitu. Jadi kata si A bagus gimana lah gitu. Jadi kata si B goreng kumaha lah gitu ya. Gitu. Jadi beda-beda lah gitu. Gitu ya. Kata si A ini ada seorang yang pendiam. Kata si B ya saya pendiam gitu ya. Tidak banyak melontarkan kata-kata yang buruk katanya. Kata si C tong cicing ting artinya kuper katanya gitu. Kuper kan cicing ting kuper gitu. Nanti naros gitulah gitu kan gitu. Saur si C gitu ya. Jadi gitulah penilaian manusia gitu ya. Benten-benten lah gitu ya. Gitu. Yang menjadi masalah itu apakah dia harus seperti kita atau kita harus seperti dia gitu ya. Nah gitu. Ya. Makanya saya ada quotes yang bagus nih. Dalam menghadapi seseorang itu ya, jangan dia seperti kita. Tapi kita seperti dia gitu. Artinya empati kepada keadaan dia gitu. Ya. Kita seperti dia, jangan dia seperti kita. Gitu. Kalau kita dituntut kamu harus rajin, kamu harus banyak ngobrol, kamu harus banyak cakap, kamu harus komunikatif dan sebagainya. Ya dia nggak sanggup gitu ya. Dia nggak sanggup gitu ya. Gitu. Maka kita harus mengerti, oh ini keadaan dia. Maka kita harus seperti dia. Gitu. Itu. Maksudnya bukan artinya kejelekan kita ikuti seperti dia, enggak, gitu ya, enggak. Jelas ya kejelekan lah. Tong pipiluan katanya gitu. Tapi maksudnya kita memahami keadaan dia gitu. Jangan paksakan dia sesuai apa yang kita mau, apa yang kita pinta gitu ya gitu. Itu susah gitu ya. Nah gitu. Kembali lagi ke topik ya. Bahwa akhlak itu yang menilai siapa? Manusia. Gitu. Allah mah sekedar menilai, kita mengikuti tuntunan tidak gitu. Gitu kan. Manusia menilai mah gitu ya. Ya sih ya, saya sih ente jangan menilai gitu ya. Nah, itu relatif gitu. Nah, disinilah makanya kita belajar akhlak gitu ya. Untuk menyempurnakan akhlak itu sesuai tuntunan, bukan sesuai penilaian manusia. Gitu ya. Jadi walaupun tentunya yang namanya akhlak yang menilai manusia, tapi tetap penilaian kita pokoknya adalah penilaian Allah Subhanahu wa taala. Itu simple gitu ya. Kenapa?
Ya, jangankan kita lah gitu ya. Gitu. Ya Nabi Muhammad mendakwah lewat dakwahnya itu ada mengalami cercaan, pengaduan, bahkan pembunuhan gitu ya. Orang mah kadang di suuzon ku si ieu ge geus rada kumaha gitu ya. Gitu ya. Nabi Muhammad mah sampai ada ancaman seperti itu ya gitu. Jadi tong patok teuing pemikiran manusia lah gitulah gitu. Lieur pemikiran manusia mah nya sia nilaina kieu, sia nilai ka saya kieu gitu lieur pikiran mah itu geus pikiran ku ajeun lah. Lieur pikiran ku urang mah gitu. Bahasa namanya gitu. Jadi mending pada tuntunan yang aslinya akhlak itu bagaimana gitu ya, bukan karena penilaian manusia. Itulah tujuan diutusnya Nabi ya. Agar manusia itu mengikuti tuntunan sebenarnya ya, bukan mengikuti tontonan gitu. Tontonan dari si A si B liar pemikiran gitu ya, nurutan si A si B liar gitu ya. Udah aja kita mengikuti tuntunan Quran dan Sunnah bagaimana tentang akhlak beres lah gitu ya, itu. Nah itu kurang lebihnya ya. Yang kedua, menampik kesan adanya jurang pemisah besar antara akhlak dan ibadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabda, la yadkhulul jannata man la ya'manu jarahu bawa'iqah. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari kejelekannya. Rasul Muslim, Ahmad, Abu Ya'la, Abu Hurairah asalnya ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, di sini dijelaskan kenapa mempelajari akhlak itu menampik kesan dan jurang pemisah. Ya, biasanya orang itu kan penilaiannya itu yang penting ibadah nasai katanya. Salah gitu ya. Bukan artinya ibadah nasai saja gitu ya. Tapi bagaimana ibadah itu menghasilkan akhlak yang mulia. Gitu ya. Akhlak mulia sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Itu ya. Itu hasil daripada ibadah. Itu. Dan cuman itu ya. Orang itu beda-beda gitu ya. Aya nu sieu baca Quran nasai gitu ya. Salat nasai, sauna luar biasa gitu ya. Tapi ke orang lain goreng patut itu segi akhlak sebenarnya gitu. Tapi aya nu ya akhlak nasai padahal kadang-kadang biasa-biasa saja gitu. Gitu. Nah, ini menjelaskan nih hadis yang kedua kita baca nih, yang ketiga ya hadisnya ya. Qala rajulun ya, berkata seorang ya, dikatakan seorang laki-laki ya, rajulun ya, laki-laki. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna fulanan yunkaru min kasrati salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha ghayra anha tu'li jironaha bilisaniha. Seorang laki-laki berkata, wahai Rasulullah, ada seorang wanita. Ini si fulannya, maksudnya si fulan itu perempuan ya. Fulan di sini perempuan. Yang dikenal rajin sholat, saum, dan sedekah. Hanya saja ia menyakiti tetangga-tangganya dengan lidahnya. Qala hiya finnar. Kata Nabi, dia bersabda, dia di neraka. Kemudian lelaki itu berkata lagi, qala ya Rasulullah, fa inna fulanatan yudkaru
Oh ya, fulanatan ya dua-duanya. Oh, fulanatan. Saya berarti salah baca nih. Ada lolong panonnya. Fulanatan min qillati siyamiha wa sadaqatiha wa sholatiha wa innaha tasaddaqu bil atwari minal akiti wala tu'di jironaha bilisaniha qala hiya fil jannah. Wahai Rasulullah, ada seorang wanita yang dikenal sedikit saum, sedekah dan sholatnya. Ia hanya bersedekah dengan sepotong keju. Ya, sedekahnya cuma sepotong keju. Tetapi dia tidak menyakiti tetangga-tetangganya dengan lidahnya. Maka beliau bersabda, dia surga. Riwayat Ahmad, Al-Hakim dari Abu Hurairah. Itu ya. Jadi dua hal ya. Sebenarnya dua hal yang saling berhubungan ya antara ibadah dan akhlak. Ibadah ya hasilnya harus punya akhlak yang mulia. Ya, akhlak tidak terlepas dari ibadah. Ya. Ketika seseorang berkata ini yang penting saya baik, tapi dia tidak sholat ya sayang sekali ya. Dia nol, ya, nothing, ya, nothing, nggak ada apa-apanya ya. Kebaikan dia nggak ada apa-apanya, nothing, ya. Karena dia tidak sholat ya. Walaupun dia punya kebaikan ya, nothing, onan-onan itulah gitu. Tapi kalau dia sholat, kemudian dia ada akhlak yang jelek, nah itulah yang harus diperbaiki gitu. Nah ini memang di kita masih itulah gitu, ya berseberangan gitu ya. Itu. Nah makanya dengan mempelajari akhlak ini ya jelas gitu ya. Bagaimana kita perbaiki akhlak itu sedikit demi sedikit ya gitu. Ya. Dan tidak akan langsung bagus tuh ya gitu. Akhlak itu ya. Tapi ada perbaiki ya gitu. Ada akhlak itu akhlak kebiasaan, ada emang akhlak itu takdir ya, gitu. Karakter tabiat ya. Kadang ada orang yang keras ya gitu. Kalau ada yang keras, ada yang orang kasar itu ya. Tapi kasarnya bukan bicara kasar ya. Maksudnya kasar di sini emang kata-katanya nyelkik lah gitu. Kalau apa berkata nyinggung gitu ya gitu. Tapi memang sudah karakternya, ya. Ya. Kadang itu susah dirubah, ya gitu. Nah, memang sudah karakter, ya. Saya ada, ya itu orang yang dia itu susah diberi masukan, ya gitu. Diberi saran itu susah, gitu. Tapi dia seorang DKM, ya gitu. Tapi saya nggak mau cerita siapa ya, gitu. Gitu. Ya kadang dia beri masukan oleh jamaah, mungkin jamaahnya juga kurang terbuka dengan DKM ya. Tapi tentunya sebagai leader juga harusnya menerima masukan ya. Walaupun ya jamaahnya ya jauh dari dia ya. Tapi ya yang namanya masukan ya. Kritikan tuh ya gitu, selama itu kebaikan ya. Penilaian seseorang atau kritikan seseorang, nasihat seseorang selama itu kebaikan ya kita terima ya. Harusnya terima ya gitu. Cuman ya karena ego atau karena ilmu yang dimiliki agak susah, nah itu udah boga ilmu teh gitu. Jadi ada yang mengatakan sampai gini, udah hanya menasehati orang yang berilmu, kalakah anjana nasihati kasaya deui gitu ya. Karakterna eta susah. Gitu ya. Tabiat gitu ya. Tapi ada juga karakter yang memang bisa diubah ya gitu. Ya. Kebiasaan berbohong, kebiasaan berdusta, menipu dan sebagainya. Nah, itu bisa dirubah lah gitu. Tapi kalau karakter yang tabiat sudah seperti biasa itu agak berat ya gitu. Nah, disinilah akhlak ya gitu.
ya. Kadang aya ustadz nerangkeun ya, nerangkeun perihal ilmu Islam tuh ya, tapi berbicaranya pada jamaah belum tepat ya. Ya rada nyundaan, tapi bicaranya kirang sae katanya. Ya, sebenarnya itu ya bukan sesuatu yang asing di telinga kita. Tapi yang terpenting itulah bagaimana kita ambil ilmunya gitu ya gitu. Itu yang paling pentingnya, ambil ilmunya gitu. Karena dia apalagi seorang dai ya gitu. Ya tentunya lebih bagus lagi dengan lisan yang baik ya. Tapi ya itulah, dengan latar belakang itu kan beda-beda ya. Ada dia penyampai ilmu karena latar belakang keluarganya keras gitu ya, ya dia kebawa keras juga ya, ya kan emang dia latar keluarganya keras ya, bahkan ada yang diantara mereka yang kasar gitu ya, gitu, atau si keluarga nate OBH ya, orang baru hijrah tapi sesah gitu ya, berubah akhlaknya yang tadinya kasar, ya otomatis misalnya dia ya, sebagai anaknya dia adalah anaknya seorang dai, penyampaiannya agak keras, ada kasar gitulah. Ya jelas ya, karena latar belakangnya gitu ya gitu. Itu bisa jadi gitu ya gitu. Gitu. Dan itu emang berat ya gitu. Berat. Ya. Tapi kalau memang apa? Kalau memang terlahir dari seperti itu ya gitu, tidak bisa ditolak ya gitu. Itu bisa itu ya. Ya Allah, nah saya terlahir di sih ya, itu bisa. Gitu ya. Itu bisa gitu ya, itu bisa ditolak lah gitu ya. Itu bisa nawar gitu ya gitu. Gitu, itu bisa nawar. Iya. Nah, lahirnya lain di ibu yang solehah gitu ya. Malah di ibu nu kasar gitu ya. Berat ya. Itu bisa ditawar lah gitu. Itu bisa dinego ya. Ada lain jual ini mah, nego segala gitu ya. Karena itulah takdir lah gitu. Ya. Tapi bukan artinya kita berpangku tangan ya. Bukan artinya mengutuk diri. Nah, dalam belajar itu kita ubah sedikit demi sedikit ya. Ubah dari kebiasaan asalnya jelek ke kebiasaan bagus. Ya, minimal kita mau belajar itu orang itu menilai oh iya mode ngaji gitu lah gitu. Saya ngaji ya, harus saya gitu. Cita saya gitu ya. Jadi orang menilai ngaji itu bagus lah gitu kan. Berarti diharapkan orang itu bagus gitu ya gitu. Minimal gitu ya lah gitu ya. Kan hasil nama kening goreng tuntunak kene gitu ya. Nah itulah yang namanya hasil gitu ya. Orang merubah akhlak itu nggak harus dia belajar setahun 2 tahun langsung berubah gitu akhlaknya. Dia harus benar-benar mujahadah ya, menerpa diri dulu gitu ya. Menerpa diri, kadang Allah berikan musibah padanya gitu ya. Allah berikan kepadanya kekurangan, barulah dia sadar gitu ya. Hanya karena keegoisan atau merasa berilmu kadang susah ya untuk merubah. Tapi kalau dia sudah diterpa oleh Allah, diberikan musibah, nah itu, maka itu akan memuliakan dirinya gitu ya. Karena itu bukan kita mengharapkan musibah, tidak ya, tapi bagaimana kita menerpa diri dengan belajar kita itu. Jadi anggaplah belajar kita itu sebagai tamparan keras lah, pelecut semangat sebelum kita ditampar di akhirat. Waliyahzubillah gitu ya. Mudah-mudahan tidak ya gitu ditampar di akhirat ya, gitu. Maksudnya disiksa lah gitu ya. Nah kita disiksa dulu dengan diamnya di sini lama gitu, gitu ya. Kudu nyapu heula gitu ka dieu teh nya, kudu nyapu heula, kadang ka dieu teh apa naik tangga gitu ya. Kadang ka dieu tadi bayarnya mau dibayar artinya naonan. Kadang ka dieu opian geus eutik gitu nya gitu. Dan sebagainya. Kasih saheula di dieu teh gitu nya.
Saat tersiksa di pelajaran, wah kita benar-benar akan Allah muliakan dengan kehendaknya gitu ya gitu. Karena tentunya ya patah ya, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi kita harus sakit-sakit dulu di majelis, kita sakit-sakitan tentunya itu, melangkahkan kaki sampai ke borok-borok suku teh sampai ke borok-borok gitu ya. Tapi dari situlah Allah memberikan ganjaran yang besar gitu ya gitu. Harus ngaji di streaming wae katanya, kadang save kuota 2 minggu save kuota tanya, aduh masih bisa bulan itu gitu, tas save kuota teh ya, itulah nanti Allah berikan ganjaran yang besar gitu ya. Bisa jadi nanti Allah berikan amanah yang lebih besar lagi ya gitu, dan Allah berikan pahala yang lebih baik. Nah gitu. Nah itulah yang bisa kita pelajari untuk hari ini tentang akhlak ya. Ini masih panjang nih ya sebenarnya. Nanti tentang dalil-dalilnya, hadisnya, ayat-ayatnya yang menjelaskan tentunya hubungan antara ibadah dan akhlak ya itu. Nah untuk selasa depan kita lanjut dari fikih ya. Itu saja dahulu. Walafu minkum barakallahu fikum. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Wa maslih dini alladhi wa ismutamri fi dunya allati fiha ma'asi isli akhirati ati alaiha ma'adi wa salata ziyadatan li fi kulli khair wa mutatan li min kulli syarr. Aku lakum lihada wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.